Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part ini untuk memodelkan objek dengan menggunakan 3D blueprint dan tampak dari berbagai sudut pandang. Nah, sekarang kita akan coba memodelkan objek ini mulai dari yang tampak atas dulu. Kita perbesar dulu biar enak dilihat. Nah, kemudian kita pencet Shift A untuk membuat sebuah plane atau bidang. Oke, seperti ini. Kita tampakkan dari atas lagi, nomor 7 lagi. Kemudian kita geser G X. Oh bukan, Y. Sorry. Oke. Atas bawah, benar. Nah, sekarang kita coba untuk modelkan objeknya. Kemudian kita cek, kita masuk ke edit mode, tab, kemudian kita cek, oh ini baru ada satu segmen. Gimana kalau kita pengen bikin banyak segmen? Oh sorry, sebelumnya kita ini dulu, kita klik ini dulu, kemudian kita kasih modifier mirror supaya kita bikin setengah sisinya aja, terus setengah sisinya otomatis. Jadi kita bikin setengah sisi, secara otomatis sisi sebelah akan mengikuti. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke modifier, kemudian add modifier, kemudian klik mirror. Oke. Nah, sekarang kita cek sekarang misalkan kita tap gitu. Kemudian kalau kita geser, klik, kemudian kita geser GX gitu ya. Nah ini dia akan ngikut, tapi kalau masalahnya adalah kalau kayak gini. Nah kalau kita balik kayak gini tetap jalan nih. Nah gimana caranya biar benar? Caranya biar benar adalah saya Ctrl Z dulu, kemudian kita masuk ke, kita klik bagian clipping di modifier ini, kita klik bagian clipping. Oke, kemudian kita G, kemudian kita tarik ke sana, oh maksimal, kita tarik ke sana, oh maksimal, nggak bisa. Jadi seperti itu, jadi biar terbatas saja nih gerakannya nih. Ini juga di apalah itulah, ini nggak akan bisa ikut-ikutan. Nah oleh karena itu ini saya GX. Oke, ini saya GX, saya masukin ke tengah semua. Nah sekarang bagian kita cukup memodelkan bagian kanannya saja, jadi bagian kirinya otomatis akan mengikuti gitu. Nah sekarang kita masuk ke edit mode, sudah masuk edit mode ya tadi ya. Oke, kita scale ya, sorry, kita scale S, kemudian klik di sini, kemudian di sini, kemudian S, ke sumbu apa ini, ke sumbu Y atau X, bener X. Oke, kira-kira segini, kemudian kita geser GY, mungkin kira-kira segini sampai nutup di bagian depan. SX, oke, kira-kira mungkin segini. Kemudian GY, kita paskan bagian sini, kemudian bagian depannya ini sama juga GY. Oke, nanti bentuknya seperti ini untuk bagian depan. Kemudian di sini kita klik, sorry tampak, kita balikin ke nomor 7, shift klik tengah, drag ke atas biar kelihatan bagian atasnya, kemudian kita tarik ini, klik
di apa ini, Y, kemudian kita klik dua-duanya SX, atau di pojokannya pilih itu juga bisa, di pojoknya kita ambil terus GX gitu doang juga bisa, bebas pilih yang mana. Kemudian kita klik di bagian tengah, kemudian di mana ini, di Y lagi sampai menutup kayak gini. Oke, kita sekarang punya model atapnya dulu. Sampai 7 lagi kita sesuaikan, kemudian kita Ctrl R, kita loop cut. Oke, kira-kira ada segini loop cutnya. Kita klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian kita bikin loop cut lagi, Ctrl R lagi. Nah, ini kita bikin 2 loop, klik kiri, klik kanan. Nah, kita nempel 7 lagi, kemudian ini Alt klik. Oke, kita scale S. Nah, kita lihat otomatis di situ akan berubah. Kemudian di sini juga Alt klik, kemudian scale S. Kemudian di sini kita Alt klik, kemudian kita S scale. Kira-kira nutup garis putih ini, oke. Alt klik, kita scale juga S. Oke, Alt klik. Salah pencet. Alt klik, kemudian kita scale juga, kemudian Alt klik, kita scale lagi, kemudian Alt klik, kita scale lagi S. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Alt klik S, ini kalau tanpa atas. Alt klik lagi, kita scale lagi. Kita tampakkan atas lagi. Oke, mungkin bentuknya sudah seperti ini. Nah, lantas apa yang akan selanjutnya kita lakukan adalah kita memandang dari sebelah atas. Ini sudah atas ya. Kita masuk ke object mode, kita cek kalau misalkan dari samping posisinya di mana nih? Ini kan harusnya di bagian atas ya, di bagian atap ya. Kemudian kita geser ke atas, GZ. Oke, sampai kira-kira ada di sini. Kita tutup bagian atas, kemudian lompat 7 lagi, masih sama. Yang selanjutnya kita lakukan adalah ngedit tampak dari samping. Kita cek ya. Aduh, ini agak merepotkan. Kita ubah posisinya dulu, kita bikin layoutnya berubah biar enak. Sekarang tanpa atas dan samping kanan dulu aja. Oke, ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini, kemudian ini kita tampakkan mana, kita tampakkan samping. Berarti numpad berapa? Samping numpad 3. Nah, sekarang kita cek nih, bagian ini tuh seharusnya kita tab, kemudian kita seleksi ini, Alt klik di sini. Nah, ini bagian ini itu seharusnya nempel di bagian sini nih, ya enggak? Jadi kita terdekat lagi, kemudian kita pencet G, kemudian kita pencet Z. Oke, kira-kira mungkin segini. Oke,
Oke. Kemudian ini kita pencet, kita klik di sini, kemudian kita GZ. Oke, kemudian ini GZ juga, GZ, ini GZ. Oke, kemudian ini juga GZ. Ini GZ. Ini GZ. Ini juga GZ. Kemudian ini juga GZ. Oke, selanjutnya yang bagian sini alt klik. Nah, kita tambah bagian sininya, kemudian kita pencet lagi GZ. Oke, kita bikin ke atasnya dikit saja. Oke, ini kita GZ lagi, GZ. Ini juga GZ. Ini juga sorry, nggak kelihatan. GZ. Shift klik tengah, geser. Ini GZ lagi. GZ lagi. GZ lagi. Kemudian ini juga GZ. Kemudian ini juga GZ. Oke, selanjutnya yang bagian sini alt klik lagi, kita lihat. Oke, ini tambah samping 43. Oke, kita bisa melihat bagian ini ya, kita GZ lagi, GZ biar turun, biar kelihatan dulu. Kita cek sudah di sebelah kotak kanan GZ. Oke, kira-kira di sini. Kemudian kita cek satu-satu, klik di sini GZ. Ini juga GZ. Kemudian di sini GZ naikin dikit. Kemudian di sini sorry, yang ini ya. Oh bukan, ternyata yang ini. Oh bukan, yang ini. Oke, ini sudah tepat belum? Oke, sudah. Tinggal yang belakangnya ini berarti GZ. Kita kira-kira saja ya letaknya GZ. Aduh, salah klik. Enggak deh, salah ngedrag. Kemudian klik di sini GZ lagi. Kemudian ini juga GZ. Yang terakhir bagian atas alt klik, kemudian kita GZ. Oke, kira-kira mundur bagian atasnya mana ya? Oke, begini. Shift klik tengah, kita bikin pas, GZ lagi. Mana nih? Klik di sini, kemudian GZ. Oke, yang di belakangnya GZ juga.
kemudian GZ lagi, bagian sininya juga GZ lagi, kemudian bagian sini juga GZ. Aduh, oke, bagian sini juga GZ, sudah betul. Kemudian bagian sini GZ, sorry, Ctrl Z, masuk ke sini dulu, kemudian GZ. Oke, nggak terlalu pas, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita cek dari atas sudah melengkung belum. Oh, ternyata sudah bagus ya. Kemudian kita pencet nomor 7 lagi. Oke, kita kasih loop cut di bagian sini, Ctrl R. Nah, bagian sini, nah ini diturunkan di, sorry, bagian sini aja, di Z. Oke, kira-kira segini. Ini juga di Z, ini juga di Z. Oke, sekarang kita punya mobil tampak atas dan tampak samping kanan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah alt klik di sini, kemudian extrude kemana? Ke sumbu X. Nah, sampai kira-kira dari atas tampak menyentuh ini ya, menyentuh apa namanya, jendela bagian samping. Oke, seperti ini. Kemudian kita dari sini mouse-nya kita pindah ke sini, kemudian GZ. Oke, kemudian ini kita paskan lagi, kita klik di sini, kemudian GZ. GZ. Oke, ini sudah pas, kemudian ini GZ, ini GZ juga, GZ, ini GZ lagi, GZ, ini GZ lagi, GZ, kemudian ini juga GZ. Oke, bentuknya sudah seperti ini ya. Kita balikin lagi nomor 7. Ini GZ, kemudian GX, GX atau GY. Oh iya benar, GY. Kemudian GX, GY, sorry. Kemudian GZ, GY, GZ, GY. Oke, kalau sudah diapain, Ctrl R di sini bikin loop cut, kita lagi di sini, Ctrl R. Oke, di bagian sini klik, kemudian klik tengah, klik, kalau sudah klik kiri, klik kanan. Nah, kita sesuaikan bagian ininya, GY. Oke, kemudian tempelin ke bagian jendela, GY. Oke, ini juga GY. Oke, kita punya bentuk atap seperti ini sekarang. Oke, kemudian tampak samping lagi, dompet berapa tadi? 3. Kemudian ini kita dompet 3, sorry. Kemudian ini kita bikin pas, biar bentuknya kayak gini nih, lancip
GY. Oke, kemudian ini juga GY, ini juga GY, kemudian ke atasin dikit GZ, kemudian baru GY, ini juga dibikin ke atas GZ, G, ini juga ke atas dikit GZ biar kelihatan rata gitu ya. Ini GZ juga, ini GZ juga, GZ, ini juga GZ. Oke, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Nomor 3, sorry. Nah, sekarang karena kita sudah punya bentuk seperti ini ya, kita seleksi bagian 3 ini. 1, 2, 3. Ini kan bagian ini ya, bagian sampingan ini ya. 1, 2, 3 terseleksi. Kita bikin tampak samping lagi, dompet 3. Kita extrude nih. Oke. Ke sumbu ini kita sesuaikan saja ke sini berarti. Oke, sampai di bagian kaca depan. Mantap. Oke, kalau kita lihat tampak atas sudah benar, tapi kalau misalkan dari tampak samping kayak gini kan, nah ini kan belum pas nih. Kita turunkan aja, GZ aja, GZ. Oke, kok masih belum pas, tinggal ditambahin loop cut, Ctrl R. Di bagian sini kita tambahin loop cut. Oke, mungkin segini, klik ke kiri, kemudian klik kanan. Sorry, ini dompet 3 ya tadi. Sorry, kok di sini sih. Ini dompet 7, ini dompet 3. Oke, sekarang kita buat supaya si objeknya tertata rapi. Kita alt klik di sini, kemudian alt klik, kemudian GZ, alt klik di sini, kemudian GZ, kemudian alt klik di sini, kemudian GZ. Nah, akhirnya jadi bagian depan mobil. Kita sudah bikin bagian sampingannya. Kita tampak ini ya, sorry, tampak dompet 7. Kalau yang ini dompet berapa nih? 3. Satu lagi nih, dompet, biar tampak depan berarti dompet 1 nih. Kita bikin di sini dompet 1. Oke. Oh, ternyata dari depan belum pas tampilannya. Berarti perlu disesuaikan lagi. Ini sudah benar, ini belum benar. GZ. Ini juga belum benar, GZ. Kemudian GX. Oke, kemudian bagian ini belum benar, kita klik. Sorry, bagian ini juga belum benar. Yang ini ya, oke, yang ini belum benar. Kita klik G, apa ini, GX. Oke, ini juga GX, kemudian ini juga GX, ini juga GX. Oke, kemudian ini juga GX, ini juga GX, ini juga GX,
juga GX, ini juga GX, kemudian ini juga GX, GX, oke ini juga GX. Untuk yang ini butuh kesabaran yang sangat tinggi sekali ya. GX, kemudian ini juga GX, kemudian ini juga GX, setelah itu GZ, GX lagi. Ini sepertinya terlalu ini ya, terlalu jelek kesananya. GX kemudian GZ, oke. Ini harusnya ini juga GX, jadinya nggak terlalu bengkong. Ini juga GX, GZ. Nggak harus neplek-neplek banget kok. Kita lihat, oke sudah lumayan. Ini sudah lumayan, kita balikin lagi tampak depan dompet 1. Tinggal yang ini nih, belum tadi. Ini kita lihat dari tampak depan udah bener, tapi ternyata dari samping masih salah, kurang ke belakang nih. Kita cek ya, GY. Oke, harusnya kayak gini kan. Kemudian GZ, GY. Ini juga GZ, ini juga GZ. Oke, kalau kita cek, oh sudah cukup rapi. Nah, kita berhasil bikin bagian kap mobil. Nah, selanjutnya adalah bikin bagian ininya nih, bagian samping-sampingnya nih, bagian samping sama bagian depan ini. Oke, kita cukupkan part yang ini, kita lanjutkan ke part berikutnya nanti. Untuk kap mobilnya, oh sepertinya ada yang masih kurang. Kita lihat ya, di bagian ini ternyata ada yang kurang rapi. Ini kita geser dulu GY ke sana, ini juga GY ke sana. Aduh salah, apa ini kok ada titik baru? Ctrl Z, GY, sorry kok ada GY. Nah ini sorry. Oke seperti ini. Tadi ada kelebihan vertex, entah kenapa dari siapa saya juga nggak tahu, tapi itu sangat aneh sekali tadi. Oke, sepertinya sudah tepat. Tinggal bentuknya aja, yang bagian sini kita bikin sesuai. Berarti ini tetap tampak numpet 7, ini numpet di sini numpet 3. LTK di bagian sini. Sorry, bukan LTK ya. Kita cuma pengen kelihatan tampak bekuk di sini loh. Di sini ini harusnya agak ke bawahan dikit, karena ini ada perpotongan seperti GZ. Ini juga GZ. Nah, harusnya itu seperti ini bentuknya. Nah, sekarang tinggal yang tampak belakang. Ini kita bikin kap mobilnya dulu ya. Sorry, salah lagi.
Nah, tambah banyak deh. Tampak belakang berarti numpad berapa? Kontrol numpad 1. Oke. Oke, tinggal kita rapikan saja ini. Ini G mana ini? GX. Ini juga GX. Kontrol 1. Kemudian ini GZ. Ini juga GZ. Ini juga GZ. Oke, di sini kemudian GZ. Oke. Ini GZ juga. Ini GZ juga. Kemudian di sini juga GZ. Oke. Oke, kita sudah bikin bagian kap mobil, kita lanjutkan di part berikutnya untuk bagian berikutnya. Sekian dulu, kita tutup part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.